Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita ketahui bahwa dalam sidang duplik kemarin, Barada Richard Eliezer sudah dinyatakan akan mendapatkan vonis hukuman, itu tepatnya di 15 Februari 2023 setelah pembacaan vonis untuk Verdi Sambo. Apakah nanti Yang Mulia Hakim akan memutuskan vonisnya adalah 12 tahun penjara atau lebih tinggi atau bahkan lebih rendah? Kita akan coba lihat seperti apa. Tetapi jeda waktu yang kurang lebih belasan hari ini menurut aku adalah bagian yang sangat penting dan juga krusial karena takutnya ada tangan-tangan halus yang sedang bekerja saat ini untuk mengintervensi dari Yang Mulia Majelis Hakim sendiri. Karena apa ya? Karena dengan kekuatan netizen, kekuatan dari awal kasus ini muncul yang diawali dari keluarga korban yang merasa tidak wajar meninggalnya Brigadir Joshua, kemudian kita masyarakat bersuara baik itu dari beliau-beliau yang juga melihat ini ada kejanggalan, ataupun juga dugaannya ada sebagian orang yang memanfaatkan kasus ini untuk mencapai kepentingan tertentu, which is it's okay lah as long as ini adalah sejalan dengan keadilan untuk mencari kebenaran bagi Brigadir Joshua. Nah, Richard ini ada sejumlah keterangan dari kuasa hukumnya Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo yang mengatakan bahwa Richard itu keterangannya sering berubah-ubah. Ya menurut aku wajar berubah-berubah karena kalau dia tidak berubah dari awalnya skenario, dia awalnya ngakunya adalah saling menembak, kemudian berubah menjadi pembunuhan, kemudian berubah banyak hal, yaitu karena memang dia adalah bagian dari justice kolaborator yang hatinya tidak tenang pada saat dia berbohong tersebut. Tetapi ada hal yang cukup janggal menurut Jasman Panjaitan, mantan Jaksa Agung muda, pada saat di pembacaan duplik kemarin. Kenapa? Karena Jaksa Penuntut Umum sempat mengatakan kalimat yang intinya adalah kami menghadapi dilema yuridis. Nah, menurut mantan Jaksa Agung muda ini, pernyataan ini tidaklah pantas. Karena apa? Harus ada keberanian dari jaksanya sendiri. Karena seperti aku bilang di awal tadi, kasus ini tuh muncul penuh dengan kejanggalan dan bisa terbongkar berkat keberanian oleh banyak pihak, mulai dari keluarga, kuasa hukum, sampai masyarakat yang begitu berani melawan ketidakadilan yang terjadi ke Brigadir Joshua. Tetapi kritisi dari JPU ini, kritisi dari mantan jaksa ke JPU ini tidak hanya mengenai statement dilema yuridis, tetapi juga mengenai beberapa aksi yang dilakukan oleh JPU, misalnya pada saat pembacaan tuntutan untuk Richard, ada adegan di mana mengesankan menangis, kemudian nepuk-nepuk punggung dari salah satu rekan jaksa yang mengisyaratkan memberikan pesan ke masyarakat, sebenarnya kami tidak tega, kami pun tidak mau memberikan tuntutan 12 tahun, tetapi mungkin karena ada sebagian masyarakat, misalnya dari Pak Asep ya, ataupun juga sejumlah ahli hukum pidana yang cenderung kontra dengan pendapat ataupun juga tuntutan dari JPU yang mengatakan bahwa sebenarnya JPU itu hanyalah lokomotif saja, tetapi ada otak-otaknya, ada orang-orang yang bergerilya di balik ini semua. Ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa pesan yang berusaha disampaikan JPU dalam beberapa aksinya di persidangan, mereka ingin menyampaikan pesan bahwa kami sebenarnya tidak mau memberikan 12 tahun, tetapi apa boleh buat, ini adalah sebuah proses yang sepertinya kami pun tidak bisa melawannya. Apakah ini indikasi dari salah satu kayak relasi kuasa, atasannya kalau sudah nyuruh ya sudah harus dilakukan. Itu adalah hal yang menjadi perdebatan saat ini. Kemudian jaksa itu nggak boleh menunjukkan kayak mau menangis seperti itu. Apa dong fungsinya jaksa yang mewakili korban tetapi kok kesannya adalah lemah sekali? Ya memang dalam kejaksaan adalah sebuah lembaga, pasti ada atasan, ada bawahan, ada jenjang karir. Tetapi kalau memang kasus tersebut adalah ditangani oleh para jaksa tersebut, harusnya sih semuanya ini kewenangannya ada pada jaksa yang bertugas dalam persidangan ini. Kesannya adalah mereka ingin cari aman begitu kan ya. Ya walaupun tuntutannya segini dan dikritik oleh masyarakat banyak sekali, nggak cuman masyarakat biasa tapi juga sejumlah pakar hukum pidana, mereka mau cari aman gitu. Ini adalah salah satu efek dari relasi kuasa. Apakah seperti itu yang berusaha disampaikan pesan dari JPU? Kemudian kalau dikritisi lagi dari Jasman Panjaitan bahwa
konstruksi dakwaan itu sebenarnya sudah salah. Salahnya itu di bagian mana? Misalnya di pasal 55 ayat 1 yang disangkakan untuk Putri Chandrawati itu keliru. Harusnya pasal 55 ayat 2. Memang apa Anjas pasal 55 ayat 1 tersebut? Kalau aku lihat di sini ayat 1 itu artinya intinya adalah keterangannya sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut. Sementara ayat 2 terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Sementara dalam persidangan ini yang dipakai adalah pasal 55 ayat 1. Ini yang dinilai adalah keliru teman-teman. Harusnya yang ayat 2 terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan. Ya ini efeknya adalah kalau salah memberikan pasal surat dakwaannya tersebut, efeknya adalah kepada peranannya dari Putri Chandrawati. Kan peranannya dikategorikan Putri Chandrawati sebagai orang yang mengetahui. Padahal dia ini adalah harusnya orang yang penganjur ya. Yang pasal kedua tadi. Yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari orang yang merencanakannya. Penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Gara-gara Putri Chandrawati mengatakan hal seperti itu ke Verdi Sambo, kan akibatnya bisa kita ketahui sendiri ya, terjadilah pembunuhan tersebut. Jadi ini adalah bagian yang sangat janggal yang which is sudah dikritisi dari jauh-jauh hari teman-teman. Kemudian juga mengenai justice kolaborator untuk Baradae sebenarnya aku melihat bahwa ada kesan dari Jasman Panjaitan agak sulit sebenarnya Baradae itu menjadi justice kolaborator karena ia adalah pelaku utama. Ini logikanya adalah dia menembak 3-4 kali, bahkan di bagian terakhir itu adalah di bagian yang paling vital, itu adalah di bagian daerah jantung. Dan itu harusnya memang agak sulit untuk menjadi justice kolaborator. Tetapi dia juga menegaskan bahwa yang menjadi penentu apakah dia berhak mendapatkan kenyamanan, terus juga bonus-bonus potongan tahanan sebagai status JC tersebut pada akhirnya adalah hakim nanti. Apakah ini sebuah statement yang ingin disampaikan bahwa sebenarnya 12 tahun untuk ke Baradae itu belumlah termasuk dengan potongan hukuman sebagai seorang JC. Tetapi ini sepertinya sudah dibantah oleh tim jaksanya sendiri yang menangani kasus ini. Dalam sidang terakhir, jaksa dengan tegas mengatakan 12 tahun penjara itu adalah sudah hasil potongan dengan statusnya Baradae sebagai justice kolaborator. Artinya sih kalau aku tangkap juga interpretasinya bahwa kalau seandainya hakim nanti menolak bahwa statusnya Baradae adalah tidak layak menjadi justice kolaborator, seandainya seperti itu berarti 12 tahun plus sekian-sekian yang dipotong tadi kalau seandainya itu ditolak. Tetapi kalau seandainya itu diterima artinya sudah cocok 12 tahun penjara. Apakah ini aroma sepertinya bahwa Baradae akan tetap mendapatkan hukuman 12 tahun penjara? Kita akan segera mengetahui di tanggal 15 Februari nanti teman-teman. Nah, yang menjadi salah satu topik panas beberapa waktu terakhir ini adalah mantan Hakim Agung Gayus Lumbun yang berbicara di media massa. Dia mengatakan begini bahwa kita masyarakat Indonesia ataupun juga pengamat ataupun juga ahli hukum pidana lainnya, pada saat kita memiliki perbedaan sudut pandang, jangan dimarah-marahi dan jangan dikata-katai lah. Ini perdebatan yang harus terhormat, bukan perdebatan kayak diselokan. Ini kita bisa paham ya. Sepertinya Gayus Lumbun juga melihat di media massa ataupun juga di YouTube pembahasan mengenai beliau, banyak masyarakat yang juga mengkritik Gayus Lumbun mengatakan kenapa terlalu pro dengan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Gayus Lumbun mengatakan seperti itu. Berbeda itu bukan berarti ada apa-apa di baliknya dan bukan berarti harus dimarah-marahi dan juga dikata-katai. Dikatakan bahwa tidak boleh ada prejudice atau prasangka buruk. Agak sulit ya karena pada nature-nya aja kasus ini tuh terungkap karena kita berprasangka buruk terhadap kepolisian. Maksudnya gimana Anjas? Awalnya kan di 8 Juli 2022 kasus pembunuhan tersebut di hari Seninnya, karena itu hari Jumat ya kejadiannya, polisi melakukan press conference bahwa ini adalah peristiwa tembak-menembak. Kita masyarakat tuh sangat prejudice, kita sangat berprasangka buruk, tidak masuk akal dan sebagainya. Jadi yang disampaikan dari Pak Gayus Lumbun, mohon maaf, kalau kita tidak boleh prejudice, kayaknya tidak
tidak cocok dengan konteks yang sedang kita alami saat ini, di mana ada 95 anggota Polri yang terkena obstruction of justice. Kalau seandainya kita tidak prejudice, tidak berprasangka buruk dalam kadar tertentu, apakah mungkin suara masyarakat ini akan terdengar sampai ke pemerintah, bahkan juga sampai menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka utamanya? Kan sepertinya sangat kecil sekali kemungkinan. Tetapi Gayus Lumbun juga tidak memungkiri ada suara masyarakat yang beneran memang mencari keadilan untuk Brigadir Joshua, dan sekarang adalah untuk Barada Richard Eliezer. Beliau mengakuinya ada memang yang mencari keadilan tersebut. Tentunya kita nggak bisa menutup mata. Sepertinya Pak Gayus juga pengen menyampaikan, di samping ada orang yang sedang mencari keadilan beneran, ada dugaan orang-orang yang menungganginya. Seperti dari keterangan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD juga mengatakan ada dua kubu sebenarnya yang menginginkan Verdi Sambo dihukum maksimal yang huruf, tetapi kalau yang timnya Verdi Sambo ingin untuk angka, ya karena sebenarnya mereka nggak membela siapapun gitu kan ya. Ini juga keterangan dari Ketua IPW ya, Sugeng Teguh Santoso, bahwa mereka menjadikan kasus ini hanya sebagai kendaraan saja. Sebenarnya mereka tidak mencari keadilan, tetapi mereka sedang mementingkan kepentingannya agar tersampaikan. Dan kalau Verdi Sambo mendapatkan hukuman maksimal, yakni hukuman mati, makanya dia tidak akan bisa bernyanyi, tidak akan bisa melakukan aksi balas dendam terhadap orang-orang tersebut, yang pastinya mereka dalam kategori adalah beliau-beliau. You know what I mean. Jadi itu adalah hal yang sedang menjadi perdebatan saat ini, dan kita lihat nanti apakah ini akan murni menjadi kasus pembunuhan berencana ataukah tetap spontanitas. Karena kalau aku kutip juga dari Jamin Ginting, ahli hukum pidana juga mengatakan kalau lokasi TKP pembunuhan itu di Rumah Saguling, itu kemungkinan besar bisa spontanitas di pasal 338. Tetapi karena TKP-nya itu berada di rumah dinas di Duren 3, ya itu sudah jelas ada bagian perencanaan di situ semua. Jadi akan sangat yakin bahwa kasus ini hakim akan memutuskan adalah pasal 340, yang which is hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan atau penjaranya 20 tahun. Harusnya itu yang menjadi landasan dasar ya. Kita tidak usah lagi mempertimbangkan tentang ekspresi atau drama-drama selama persidangan, karena at the end of the day, keputusan, kesimpulan dari semua penegak hukum perjuangannya akan ditentukan dari kualitas putusan hakim nanti. Beranikah hakim memberikan hukuman yang benar-benar maksimal seperti dakwaannya di pasal 340? Kita akan segera mengetahui dalam waktu tidak lama lagi di bulan Februari 2023 ini. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, dan juga follow Instagram, Facebook pageku, dan juga TikTok. Semuanya sudah aku buat teman-teman, karena banyak yang minta aku juga buat TikTok. Aku baru buat TikTok di Analisa Anjas Hasmara, di Facebook page-nya Anjas Hasmara, Instagram juga Anjas Hasmara. Jadi follow semua akun sosial mediaku. Terima kasih semuanya. Bye-bye.